Kepala Pelatih Ganda Putra Pratama Platnas PBSI, Hafidz Yusuf, sudah mempersiapkan cara untuk menemukan teknik Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, serta Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dia memastikan tak akan pernah ragu untuk membongkar pasang anak asuhnya. Hal ini akan dilakukan Hafidz Yusuf jika pasangan yang sudah ada saat ini mengalami stagnan, di mana saat ini Ganda Putra Pratama memiliki 8 pemain dengan 3 pasangan tetap. Ketiga pasangan itu adalah Raymond Indra dan Patah Harapan Rindo, Nicholas Jakwain dan Muhammad Al-Farisi, serta Adrian Pratama dan Jonathan Farel Gausal. Sementara itu, 2 pemain lainnya adalah Daniel Edgar Marvino dan Muhammad Putra Evriansyah, di mana kedua pemain tersebut ditinggal pasangannya masing-masing yang mengalami degradasi. Sejauh ini, performa Ganda Putra Pratama memang terbilang kurang maksimal, di mana pada tahun ini hanya Raymond dan Patra yang tercatat lebih menonjol dengan 2 kali tampil ke final Vietnam Open dan Indonesia Master 2 2024. Adapun Nicholas dan Al-Farisi pernah menjuarai Slovenia Open 2024. Namun setelah itu mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, PR besar akan dialami oleh Hafidz Yusuf sebagai pelatih baru di skuad Pratama. Ketika ditanya tentang bongkar pasang, Hafidz mengaku siap melakukan hal itu jika memang diperlukan. Sebab berdasarkan pengalamannya, ia pernah melahirkan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, serta Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dengan sistem bongkar pasang. Ya, harus dibongkar. Soalnya kalau menurut saya, pasangan itu kalau memang nggak ada progres atau belum ada progres, kita harus berani untuk membongkar pasang. Yang tujuannya itu untuk mendapatkan yang terbaik, ucap Hafidz Yusuf kepada Okezone. Tapi saya tidak asal bongkar pasang. Jadi untuk menentukan satu pasangan yang nantinya bisa berprestasi itu, saya mengamatinya memang butuh waktu. Tapi nggak terlalu lama sih. Mungkin bagaimana pengamatannya nanti. Lanjutnya lagi. Ya kalau misalnya insting saya, feeling saya udah ini pasangan yang pasti bakal jadi. Ya baru saya tetapkan. Karena prosesnya itu untuk melihat satu pasangan ke satu pasangan lain. Jadi ke pasangan lainnya itu kan melalui program. Sambung Hafidz Yusuf lagi. Dengan situasi Pratama saat ini, Hafidz Yusuf memiliki keyakinan bahwa ia bisa melahirkan para pasangan baru. Namun, ia juga menekankan para pemain harus memiliki keyakinan serupa. Kalau menurut saya sih, mohon maaf, bukannya saya sombong ya atau apa. Tapi saya selalu menaruh keyakinan bahwa kalau kita kejar keras, disiplin, saya ada keyakinan pasti bisa untuk segera menembus utama. Lanjut Hafidz Yusuf. Karena menurut saya, dulu seperti Kevin, Gideon, Fajar, dan juga Rian, saya juga selalu menumbuhkan keyakinan kepada pemain. Dan saya sendiri pun harus ada keyakinan itu kepada mereka. Tutup Hafidz Yusuf. Sementara itu, ada kabar tentang surat-surat untuk Kevin dan Marcus Gideon. Waktu audisi 2007, Fung Permadi diskusi dengan saya. Dia bilang ada anak kecil yang punya kelebihan. Kevin itu bisa menebak arah bola, jadi mainnya tidak kedubulkan. Hal itu dianggap sebagai sebuah keistimewaan untuk pemain seusia dirinya yang saat itu yang masih 11 tahun. Setelah sebelumnya, Kevin sudah ikut audisi, tetapi saat itu tidak diterima. Mungkin karena waktu itu masih terlalu kecil umurnya. Setelah ikut lagi, ada kemajuan yang signifikan dari dirinya. Seperti dugaan semula, ketika Kevin sudah masuk jadi pemain PB Jarum, dia bermain tidak kedubulkan dan bisa menebak arah bola. Namun lapangan main single kan lebih lebar dibanding main double.
sehingga para pelatih melihat potensinya lebih ke ganda. Kami pun memutuskan memindahkan dia dari nomor tunggal ke nomor ganda. Ya, untuk mencapai keputusan itu, sempat ada diskusi panjang dengan orang tua Kevin, karena mereka ingin Kevin tetap di single. Saat itu saya meyakinkan orang tuanya. Saya janji, kalau dalam 1 tahun Kevin belum ada prestasi, boleh kalau mau pindah ke Kudus lagi. Karena kami punya keyakinan bahwa potensi dia di ganda itu tinggi. Dengan pindah ke nomor ganda, itu berarti Kevin pindah ke Jakarta. Mungkin saat itu Jakarta bagi orang daerah kan menakutkan, apalagi bagi Kevin yang masih kecil. Itu yang lebih jadi perhatian orang tuanya sih. Akhirnya kesepakatan tercapai, Kevin pindah ke nomor ganda. Benar saja, dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun, Kevin sudah bisa juara di sana-sini. Orang tuanya pun makin oke dengan langkah ini dan bisa tertawa. Ya, beberapa tahun kemudian bisa juara nasional dan bahkan masuk pelatnas. Kalau kembali melihat ke belakang, Kevin itu memang sudah terlihat potensinya sangat besar. Dengan kelebihan menebak arah bola itu, pelatih sudah melihat potensi besar tersebut. Selain punya bakat, bawaan bayi tersebut, Kevin itu punya sifat tidak mau kalah. Dia itu petarung. Hal itu yang membuat dia makin cepat berkembang. Lalu, saat Kevin dan Marcus bisa tampil dominan, kami sangat puas karena performa mereka sangat luar biasa. Semua orang ternganga lah melihatnya. Ya, seiring performa Kevin dan Marcus yang melesat, Kevin juga bisa jadi ikon PB Jarum dan audisi makin banyak pesertanya. Kami juga bisa bilang bahwa atlet dari kota kecil seperti Banyuwangi pun mampu untuk memiliki prestasi dunia. Bukan hanya dari kota-kota besar saja. Jadi anak-anak dari seluruh pelosok juga bisa punya peluang yang sama. Ya, itu inspirasi yang muncul dari kehadiran Kevin tadi. Satu hal penting dalam diri Kevin yang bisa saya lihat adalah dia ini punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Walau sudah jadi superstar, dia masih tetap ingat teman-temannya. Dia tidak berubah dan sangat memperhatikan teman-temannya sejak kecil. Walau sudah jadi pemain top, ketika teman masa kecilnya datang, dia akan tetap seperti dulu. Kevin itu tidak kaku kalau bertemu dengan orang yang sudah kenal dengannya. Ya, ketika Kevin ada posisi teratas, dia bisa datang ke PB Jarum. Ketika diminta pelatih untuk datang dan berbagi pengalaman. Lalu duduk di meja yang sama dengan anak-anak juniornya yang masih berusia 15-17 tahun lah. Mereka ngobrol dengan Kevin dan tentu ini jadi pengalaman yang luar biasa. Di balik dominasi Kevin dan Marcus di WF Tour, mereka belum berprestasi di kejuaraan dunia. Memang belum jodohnya saja sih, harus sabar, itu yang saya katakan. Pada saat dia memutuskan pensiun, saya juga sudah mengingatkan soal kejuaraan dunia. Dia bukan tidak ingat, tentu dia ingat juga. Tetapi kan ganda itu 2 orang, bukan 1. Itu yang jadi pertimbangan. Kembali lagi ke pernyataan yang dia utarakan. Dia tidak mau jadi pengembira dan harus punya gol. Siapa coba yang tidak mau jadi juara? Kata Kevin. Saat Kevin dan Marcus tidak dapat medali di Olimpiade 2020, pasti mereka kecewa. Tetapi bukan berarti cepat menyerah. Dia masih punya semangat. Dia tidak pernah mau menyerah dan masih ingin fight lagi. Tetapi kondisi tidak memungkinkan sudah. Ketika Kevin ada perselisihan dengan pelatih ganda, Coach HWP itu, yang pertama kami lakukan adalah kami coba mendengarkan Kevin. Kevin itu tidak boleh dipojokkan. Ketika ada yang tidak adil, dia pasti teriak. Tetapi ketika diajak bicara dan diberi pengertian, dia pasti akan terima. Tetapi kalau tidak diajak bicara dan logis, dia akan berontak. Intinya begitu. Setelah kejadian itu, sebenarnya motivasi Kevin masih tinggi ketika itu. Ya, saat Gideon mulai cedera, Kevin butuh partner kan, yang setara, karena tidak mungkin mulai dari bawah. Tapi memang situasinya dilema. Kevin sempat dipasangkan dengan Ahmad, yang rankingnya lumayan, tetapi tidak berhasil, karena sama-sama pemain depan kan aslinya. Sedangkan pemain lain sudah punya pasangan masing-masing. Pasangan yang dia inginkan juga juara All England kan, dari Indonesia Master, jadi kan memang dilema. Keputusan pensiun Kevin itu jelas didasarkan banyak faktor. Ya, memang posisinya tidak enak lah. Kondisi Kevin tidak begitu fight karena cedera bahu, kemudian ditambah partner yang diinginkan belum kunjung tiba. Di satu sisi, dia ada kesempatan untuk jadi praktisi bisnis.
Jadi 3 faktor itulah kesempatan tadi menjadi praktisi bisnis. Partner belum ada dan cedera bahu belum pulih. Ketika ada kesempatan bisnis, itu yang dipilih. Saya kira itu pilihan yang wajar, meski Kevin belum pernah jadi juara dunia.